Hai teman-teman, perkenalkan, saya Gavrila dari kelas 11 SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Nah, di video ini saya mengambil materi geografi dan PPKN untuk materi SLC saya. Materi PPKN yang saya ambil yaitu mengenai keanekaragaman Indonesia. Dan materi geografi yang saya ambil dari dinamika litosfer, yaitu tenaga geologi tentang vulkanisme. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia terkenal dengan keberaneka-ragamannya, mulai dari budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Tidak hanya itu, bentang alam wilayah Indonesia juga beragam. Apakah kalian tahu, gunung api juga memiliki bentuk dan tipe erupsinya loh? Nah, sebelum kita membahasnya, teman-teman sadar tidak, kalau di Pulau Kalimantan dan Papua tidak memiliki gunung api. Kenapa bisa begitu? Nah, ini karena kedua pulau tersebut tidak terletak pada lempengan tektonik yang aktif. Tujuan pembelajaran dari video ini adalah agar kita dapat mengetahui bentuk-bentuk gunung api dan tipe-tipe erupsi gunung api. Selain itu, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk melihat keanekaragaman gunung api yang ada di Indonesia. Bicara soal gunung api, yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu vulkanisme. Vulkanisme adalah semua peristiwa yang berhubungan dengan keluarnya magma ke permukaan bumi. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam, seperti tipe erupsi gunung api, bentuk gunung api, dan juga aktivitas gunung api. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk gunung api? Yang pertama ada Gunung Api Mar. Gunung Api Mar adalah jenis gunung yang terbentuk akibat terjadinya letusan atau erupsi yang eksplosif. Jenis gunung ini memiliki kawah di bagian puncak. Yang kedua ada Gunung Api Perisai. Sesuai namanya, Gunung Api Perisai adalah gunung yang bentuknya relatif datar. Karena magma yang keluar sangat cair, gunung ini memiliki lereng yang sangat landai dan dasar yang relatif luas. Yang ketiga ada Gunung Api Strato. Nah, Gunung Api Strato atau yang biasa disebut kerucut merupakan bentuk gunung api yang paling umum di Indonesia. Letusan eksplosif dan efusif yang terjadi terus-menerus secara bergantian sekian lama membentuk kerucut dengan lereng yang berlapis akibat erupsi sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan fokus mengelilingi negara Indonesia untuk melihat beberapa contoh gunung api berbentuk strato yang masih aktif di Indonesia. Pada Pulau Sumatera terdapat Gunung Kerinci yang terletak di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut. Gunung Kerinci berbentuk strato dengan tipe erupsi vulkano. Nah, letusan tipe vulkano ini merupakan letusan yang mengeluarkan material-material padat seperti bom, abu vulkanik, lapilli, dan juga bahan-bahan padat atau cair seperti lava. Yang kedua ada Krakatau. Gunung Krakatau ini merupakan gunung berapi yang masih aktif dan berada di Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera, dengan ketinggian 813 meter di atas permukaan laut. Krakatau dikenal dunia karena letusan yang sangat dahsyat pada tahun 1883. Gunung ini berbentuk strato dengan tipe erupsi peret. Letusan peret adalah letusan yang sangat berbahaya. Letusan ini adalah letusan gunung berapi yang disertai ledakan yang sangat dahsyat dan dapat merusak lingkungan. Selanjutnya kita masuk di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat Gunung Merapi yang merupakan salah satu gunung api yang paling aktif di Indonesia. Gunung ini berada di perbatasan wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Ketinggian gunung ini berada di titik 2.930 meter di atas permukaan laut. Gunung api ini berbentuk strato dengan tipe letusan Merapi. Tipe letusan Merapi adalah letusan untuk gunung yang memiliki lava yang kental yang dapat menyumbat mulut kawah. Sumbatan di mulut kawah yang terangkat ke atas dan pecah ini pada akhirnya terlempar keluar. Dan yang terakhir kita ke Pulau Sulawesi. Sama seperti Gunung Kerinci, pada Pulau Sulawesi terdapat Gunung Au yang merupakan gunung berbentuk strato dengan tipe letusan vulkano dan terletak di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Gunung ini mempunyai ketinggian 1.320 meter di atas permukaan laut. Nah, itu beberapa contoh gunung api aktif berbentuk strato yang ada di Indonesia. Jika mau dilihat lebih lagi, masih banyak bentuk dan tipe erupsi gunung api lain yang tersebar di Indonesia. Tetapi kali ini saya hanya membahas bentuk gunung api paling umum di Indonesia, yaitu bentuk strato atau kerucut. Sekian cerita saya tentang beberapa contoh gunung api aktif berbentuk strato yang ada di Indonesia. Saya Gavrila dan terima kasih.